Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa sekalian di program terbaru kita, yaitu seri komunikasi Islam yang akan dipandu dan diasuh oleh beliau, pakar ilmu komunikasi dari Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Edi. Assalamualaikum Bapak Edi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, insyaallah. Baik ya, puasa lancar? Insyaallah lancar. Kita ini tetangga Pak ya? Ya, ya. Dan saya kan juga ngajar di UIN. Oh gitu? Iya. Jarang ketemu tapi kita. Ketemu di program-program ini saja gitu. Oke Pak Edi, acara kita yang terbaru ini adalah seri komunikasi Islam. Kira-kira dari acara ini apa yang akan disampaikan nanti Pak Edi itu? Oke. Jadi mungkin kita nggak menyadari ya bahwa banyak pelajaran komunikasi dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, dalam beberapa peristiwa kenabian, sebetulnya banyak pelajaran komunikasi yang penting. Misalnya untuk episode pertama ini Mas Ulul, saya ingin mengajak berdiskusi sedikit tentang keterampilan komunikasi yang mungkin tidak kita anggap penting, tapi itu sebetulnya sangat penting, yaitu mendengar. Karena selama ini orang kan berpikir komunikasi itu bicara. Bicara ya. Iya kan? Retorika misalnya. Retorika salah satu ilmu komunikasi yang paling purba ya, yang paling awal itu kan bicara, kemampuan untuk bicara, menyampaikan ide, menyampaikan gitu. Bukan mendengar ya. Padahal mendengar itu satu hal yang sangat penting. Apa ya istilahnya, proses decoding apa Pak ya? Ya. Penerjemahan itu. Ya betul. Sebelum proses itu ya berarti ya. Jadi ya dalam komunikasi itu kan ada encode, ada decode ya. Ya decode itu proses memaknai kan, proses memaknai. Sebelum itu. Dan kita dalam memaknai itu tidak akan cermat atau tidak akan akurat kalau kita tidak melewati proses mendengar dengan baik. Karena dua hal ini kan penting ya. Dari encode itu kita mengemas pesan, kemudian di decode, diurai, diterjemahkan, diartikan. Nah, banyak orang yang kemudian gagal ini dalam memaknai, dalam mendecode ini ya. Karena kegagalan dalam mendengar. Oke, sebelum kita masuk ke situ Pak, mungkin dimulai dari Bapak memberikan informasi dulu nih. Kira-kira komunikasi itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Mungkin kan banyak dari pemirsa yang masih, mungkin adik-adik yang masih semester 1 atau masyarakat di luar sana yang belum mengerti sebenarnya komunikasi itu apa gitu loh. Orang selama ini kan taunya komunikasi itu ya kalau kita ngobrol tuh komunikasi kayak gitu kan. Komunikasi itu kalau kita searching, kita baca buku-buku tentang definisinya banyak sekali. Griffin misalnya mendefinisikan atau pernah mengutip di bukunya yang populer itu ya, komunikasi itu diartikan oleh para cendekiawan itu lebih dari 200-an definisi lebih tentang komunikasi. Itu yang menyatukan apa kira-kira itu? Ya ada keywordnya ya. Keyword komunikasi misalnya ada berapa keyword, kata-kata kuncinya itu pesan, kemudian partisipan, orang yang terlibat, kemudian sharing, proses berbagi, kemudian meaning, ya makna yang kemudian dihasilkan dari proses sharing itu, transaction. Ini yang paling populer itu transaksi, proses transaksi pesan. Itu definisi yang paling banyak. Ini coba kita tanya orang, komunikasi apa? Proses berbagi pesan, mengirimkan pesan. Itu yang paling sering. Karena memang itu yang mungkin paling lazim, paling mudah kita pahami ya. Lebih mendekati kegiatannya juga gitu. Betul. Itu juga. Oke, berarti kan transaksi kan berarti kayak semacam ada memberi dan menerima, bahkan ada timbal balik gitu. Iya, betul. Nah, kaitannya dengan tema kita yang pertama ini Pak, tentang mendengar. Bagaimana sih sebaiknya kita sebagai orang yang tadi ya istilahnya Bapak tuh apa? Ada komunikator, ada komunikan, apa itu berarti istilahnya itu. Nah, itu kira-kira bagaimana nih supaya komunikasi itu bisa terjadi dengan baik. Selama ini kan pemahaman orang komunikasi itu ya menyampaikan ide, tapi ini
mendengar itu juga bagian dari komunikasi. Nah, seperti apa penjelasannya kira-kira? Oke, pertama kita sepakati ya bahwa komunikasi itu transaksional. Iya. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam terminologi yang lama kita mengenal ada komunikator, pihak yang mengirimkan pesan dan ada yang menerima pesan atau komunikan, ada sender, ada receiver begitu ya. Iya. Itu definisi lama yang oleh para pakar kemudian dikoreksi ya, karena sejatinya tidak ada orang yang melulu komunikator, tidak melulu komunikan, karena begitu misalnya saya ngomong begitu kan, Mas Ulul dengerin kan, terus Mas Ulul membalas dan Mas Ulul juga jadi komunikator, saya komunikan begitu ya, sehingga kemudian istilah yang sekarang banyak dipakai itu partisipan komunikasi. Nah, kita pahami komunikasi itu transaksional, dua pihak, misalnya komunikasi dayedik ya, dua arah, dua orang, itu sebetulnya sama-sama berperan penting, satu membagi pesan, satu menerima pesan, pada giliran yang lain dia juga memberikan pesan begitu kan, begitu pula sebaliknya. Nah, dalam proses yang semacam itu, proses timbal balik itu akan berjalan lancar ketika pesan-pesan yang disampaikan oleh salah satu partisipan itu dipahami dengan baik, dengan benar oleh partisipan yang lain. Nah, proses pemahaman itu hanya mungkin terjadi secara efektif ketika ada proses mendengar. Itulah kenapa ada kata-kata yang populer juga di kalangan Islam ya, nasihat dari Husain bin Ali. Beliau mengatakan, belajarlah kalian itu mendengar sebagaimana kalian belajar berbicara. Dan ada kisah yang menarik, Mas Ulul. Itu saya temukan di buku sirahnya Ibnu Katsir ya. Itu ada kisah ketika Nabi didatangi oleh salah seorang pembesar Quraisy, namanya Utbah bin Rabi'ah kalau nggak salah ya. Ini tolong dikoreksi Mas Ulul supaya saya nggak terlalu pede ngomong agama. Tapi ya saya terkesan dengan kisah itu. Utbah bin Rabi'ah itu datang kepada Nabi dan sebetulnya misinya itu ingin merayu Nabi agar berhenti dari dakwahnya. Dan Nabi tahu kedatangan Utbah itu, tetapi Nabi yang menariknya tidak kemudian Nabi pertama yang menyela, "Hei Utbah, bla 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 bla," enggak. Tapi yang pertama Nabi lakukan adalah, bicaralah wahai Abul Walid. Ini Utbah kan panggilannya Abu Walid ya. Kul ya Abul Walid, asma, bicaralah Abul Walid, aku akan mendengarkan. Begitu kan. Terus kemudian Abu Walid bicara tentang tawarannya, Muhammad, kamu ingin harta, kamu ingin tahta, kamu ingin perempuan, siapapun yang kamu ingin nikahi, begitu kan. Tapi syaratnya kamu berhenti dakwah. Ini kan kisah yang sangat populer. Tapi mungkin perhatian orang tidak di aspek komunikasinya. Nah, Nabi mempersilahkan Abu Walid itu begitu. Baru setelah dia ngomong panjang lebar dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan itu, Nabi bilang, "Afrakta ya Abul Walid," sudah selesai gitu kan. Oke, begitu kan. Kemudian Nabi yang giliran bicara begitu. Ini pelajaran penting saya kira ya, bahwa sebelum kita merespon, sebelum kita bicara, pahami dulu duduk persoalannya. Dan dalam konteks ini kan bisa kita artikan juga sebagai sebuah bentuk dialog, negosiasi, lobby, di mana kita harus mengambil keuntungan. Dalam posisi itu Nabi ingin mengajarkan pada kita sebetulnya ya, ketika kita berhadapan dengan siapapun, bahkan ini orang yang paling kita benci, musuh kita misalnya begitu, jangan buru-buru bicara, pahami dulu apa maksudnya. Dia mau apa sih gitu, pahami dulu. Oh begitu kan, ini kan clear, walaupun Nabi sudah punya praduga, pasti arahnya ke sana kan. Tapi yang pertama dilakukan ingin memperjelas bahwa ini loh yang diinginkan, sehingga kemudian
Nabi itu punya argumen-argumen yang telak ya kan, yang kemudian kita tahu akhir kisah itu begitu, bahwa ya semua itu kemudian dimentahkan. Dalam kehidupan sehari-hari itu yang mungkin sering kita abaikan, Mas Ulul. Belum lama kayaknya ada kisah ya, itu ramai di medsos, Mas Ulul. Kisah ya sudah cerita nyata itu, seorang bapak yang datang ke sebuah rumah sakit, dia ingin menengok anaknya yang sedang dirawat, kebetulan yang jaga istrinya, kemudian dia lihat tangan anaknya itu berdarah, dia langsung naik pitam, dia tanya perawat, dia belum mendengarkan penjelasan si perawat ini dengan panjang lebar, tapi dia langsung merespon ya, memukul begitu. Ini peristiwa semacam ini saya kira sering terjadi ya, bahwa kita tidak secara cermat dulu meminta klarifikasi, penjelasan, tapi langsung kita respon, dan responnya fisik ya, fisik. Akhirnya itu jadi masalah hukum, ya kan? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering sulit untuk mendengar dulu. Jadi itu ya, jadi apa namanya, mendengar itu adalah bagian dari keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi. Nah, untuk bisa menciptakan keterampilan itu, Pak, terkadang kan ada juga tuh orang yang mendengar tapi dalam proses decode-nya itu tetap saja ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang diharapkan dari yang memberikan pesan, yang menyampaikan pesannya itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melatih keterampilan mendengar itu? Ada kiat-kiatnya nggak? Mungkin dalam Islam bagaimana? Kalau Rasulullah tadi kan, mempersilakan dulu. Rasulullah kan memiliki kesabaran yang sangat luar biasa gitu kan. Kayak tadi misalkan yang kisah satunya, seorang bapak yang tiba-tiba naik pitam, itu kan karena mungkin ya tidak bisa mengendalikan emosi orang. Nah, ini kira-kira kiatnya bagaimana supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik itu seperti apa itu, untuk melatih keterampilan kita itu? Sebagai sebuah skill, sebagaimana bicara ya, mendengar itu memang harus dilatih. Karena ternyata mendengar itu ada level-levelnya. Di buku populer Communicate or Die, kalangan Thomas Wavell kalau nggak salah ya, itu buku lama. Dia mengkaitkan mendengar itu dengan keterampilan manajerial gitu, dan di buku itu dia buat level-level, misalnya dari level yang paling rendah misalnya ya, level mendengar dengan pemahaman. Jadi orang diem dengar belum tentu dia paham, begitu kan? Iya kan, karena entah nggak fokus, begitu. Jadi mendengar, fokus, dan memahami apa yang dimaksudkan. Itu yang pertama ya. Iya. Berarti kalau yang mendengar tidak memahami itu tidak masuk pada kategori keterampilan ya? Dia belum terampil. Diem sih. Tapi dia nggak fokus. Pikirannya gitu kemana-mana gitu ya. Karena gini, ada orang ketika bicara dia diem, tapi pikirannya itu sudah apa yang akan disampaikan lagi. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Ada yang seperti itu. Nggak mencerna sungguh-sungguh apa yang dikatakan orang. Mungkin kita sering ya ketemu orang semacam itu, yang pengennya nyolot terus gitu loh, ya kan? Pengennya nyolot terus gitu, karena dia nggak berpikir tentang orang ini ngomong apa dan saya harus merespon apa. Dia berpikir saya harus ngomong apa, jadi akhirnya nggak nyambung gitu kan? Karena nggak nyambung, dan ada banyak orang seperti itu. Selalu menang kan, dan dia berpikir kemenangan itu akan dia peroleh dengan argumen-argumen yang dia bangun, padahal argumen itu akan sia-sia kalau dia tidak memahami apa yang disampaikan orang lain. Sampai nanti ada level misalnya mendengar dengan empati. Nah, di sini ada rahasia. Kita semua kenal Oprah Winfrey ya, seorang reporter, seorang jurnalis, atau seorang host yang sangat sukses lah. Salah satu host terkaya di Amerika. Pernah dibedah ini, apa sih rahasia sukses si Oprah ini? Rahasianya ternyata salah satunya empati. Misalnya dia ketika meliput orang-orang yang sedang mengalami, atau keluarganya ada yang sedang terkena musibah, dia bisa terbawa loh. Dalam wawancara itu sambil menangis begitu loh. Jadi dia nggak hanya mendengarkan
yang hadir di depan dia, Tapi dia merasakan. tetapi dia ikut merasakan. Dan itu skill berikutnya itu dari mendengar. Dan kembali ke pertanyaan tadi Mas Ulul, bagaimana membangun itu, ya memang butuh latihan ya, Butuh butuh latihan. latihan. Tapi hal pertama yang penting kita pahami bahwa mendengar itu penting. Karena penting, maka kita harus berikhtiar untuk terus mendengar. Kedua, mendengar itu nggak gampang. Iya. Karena Kita nggak harus gampang, melatihnya. kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Jadi jangan anggap itu kan hanya diem gitu kan. Memang pekerjaan mendengar itu nggak populer ya. Coba lihat orang yang mendengar, itu kan tidak ada aktivitas ya, seperti orang diem. Beda dengan orang bicara Iya, kan. iya. Orang bicara ngomong, menarik perhatian. Otomatis pikirannya Iya jalan. Kan? Orang yang pintar ngomong itu lebih populer ketimbang orang yang pintar mendengar ya kan. Kalau pintar mendengar itu bagaimana dia bisa dianggap populer kan nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu kan, karena diem. Makanya penghargaan sebagai orator kan orang Iya, pintar ada, ngomong, ya. nggak ada ya penghargaan sebagai pendengar yang baik. gitu. Mungkin perlu itu, karena penting juga kan. Indikatornya gimana itu? Mungkin ada tes pemahaman. Oh gitu ya. Jadi seperti itu ya. Cara memang kita harus belajar gitu Pak. Saya kira harus belajar mendengar. mengendalikan Mungkin emosi itu kan juga termasuk bagian- menghargai orang lain ya. Betul, Siapapun betul, yang ngomong kan kalau di dalam Islam itu juga ada undur makol wala tangdur mangkol kan kayak ya. gitu. Ini kan juga indikasi bagaimana kita itu harus mencoba untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai itu dengan cara mendengarkan kan Iya, kayak gitu. iya. Mendengarkan dengan tadi ya dengan memahami tentunya. Karena ya kalau kita saksikan kayak misalkan di talk show atau di acara-acara politik kayak gitu memang ada tipe-tipe yang disampaikan Bapak tadi tuh. Memang dia bukan sebagai pendengar, dia itu sudah mempersiapkan semuanya. Nanti yang saya mau omongkan ini loh, ternyata lawan bicaranya kan ngomong tentang hal yang lain. Akhirnya dia kayak semacam ada kemototan. Oh, ternyata memang itu sebenarnya bukan keterampilan komunikasi. Iya, dia melupakan, Iya, melupakan hal lain yang hal tidak lain. kalah pentingnya dengan Dari bicara, komunikasi. yaitu mendengar. Berarti istilahnya apa itu Pak? Kalau orang melakukan proses komunikasi, tapi dia tidak mampu mendengar, ada nggak istilah untuk ilmu komunikasi seperti itu? Seperti misalkan si sendernya mengirim A, tapi dia membalasnya dengan C, itu kan jauh banget kayak gitu. Itu apa ya? Komunikasinya nggak nyambung gitu ya? Itu bisa disebut komunikasi nggak Pak sebenarnya kayak gitu tuh? Sebagai sebuah aktivitas Bisa. bahwa ada pihak-pihak yang terlibat, ada proses pengiriman pesan, oke, itu bentuk komunikasi. Tetapi apakah itu komunikasi yang sukses, komunikasi yang efektif? Nah itu soal lain. Pertanyaan Jadi ini mungkin lebih ke soal kualitas komunikasi ya Mas Ulul ya. Karena betapa banyak orang berkomunikasi tetapi betapa sedikit komunikasi yang terjadi itu berlangsung dengan efektif gitu kan. Yang sering terjadi kan Joko Sembung ya, tidak nyambung ngomong apa dijawab apa begitu kan. Gitu. Mungkin juga tidak nyambungnya itu nggak verbal banget, nggak nyambung, tetapi mereka gagal menemukan kesepahaman begitu loh, karena masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Ya, tidak ada transaksi yang menuju pada pemahaman. Komunikasi itu kan dari kata communication ya. Kalau kita runut itu dari kata commonness. Mestinya komunikasi itu membangun commonness, kesamaan. Ada irisan gitu loh. Menjadikan sesuatu milik bersama. Iya, Kalau dosen saya dulu mengatakan bersama, kayak gitu. menuju pemahaman, understanding gitu. Nah, kalau komunikasi itu tidak berjalan dengan efektif, irisan kebersamaannya, understandingnya itu sedikit begitu kan. Prosesnya nggak semakin mendekat, semakin menjauh gitu. Nggak ketemu itu. Gitu. Oke, jadi itu ya pemirsa sekalian, bahwasanya ternyata komunikasi itu tidak hanya melulu tentang berbicara, tapi juga tentang mendengar. Untuk itu, untuk bisa dianggap sebagai orang yang ahli dalam komunikasi, melakukan komunikasi, kegiatan komunikasi, kita harus melatih tidak hanya kemampuan kita dalam berbicara, tidak hanya berlatih public speaking gitu Pak ya, tidak hanya berlatih orasi, tapi bagaimana kita melatih pendengaran kita untuk bisa mendengarkan
dan juga memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga proses komunikasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi bisa mencapai common, bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk ada sepemahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Baik, itu mungkin seri pertama ya, kita cukupi dulu ya Pak Edi ya. Sudah cukup panjang, nanti kalau terlalu panjang malah semakin bingung gitu. Karena kan. momen Ramadan mungkin saya ingin mengingatkan Mas satu untuk iya, kita iya. tadaburi ya. Iya. Karena ini di UIN nih saya harus bergaya agak-agak ustadz Ustadz ini. ya. Dalam Quran surat An-Nahl ya. Mari kita renungkan betapa Allah pun ternyata memberikan indera kepada kita itu kan pendengaran. Bayi mendengar dulu sebelum melihatkan. Dalam surat An-Nahl ini ditegaskan wallahu akhrajakum ya, dan Allah mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian kan. Nah, la ta'lamuna syai'an, kita tidak mengetahui apapun begitu, dalam kondisi yang tidak mengetahui. Kemudian apa? Wa ja'ala lakum syam'a. Kemudian Allah memberikan kita pendengaran. Wal basara, ya kan? Baru penglihatan begitu. Kemudian wal afidata, ya kan? Kemudian dengan hati ya kan? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi bahkan Allah pun memberikan indera yang pertama itu diaktifkan. Diaktifkan pertama itu adalah pendengaran, sebelum basar, sebelum hati. Wah, ini banyak mungkin ya nggak direnungkan oleh pemirsa sekalian gitu ya. Luar biasa Pak Edi. Jadi itu sebuah ibroh yang bisa kita ambil dari Al-Quran, dari ayat surat An-Nahl Pak ya. Dari surat An-Nahl, di mana Allah itu pertama kali mengaktifkan indera kita itu adalah pendengaran. Untuk itu marilah kita sama-sama jangan hanya melatih kemampuan kita dalam speech, dalam berbicara, tapi mari kita melatih skill kita juga dalam mendengar, sehingga akan terbangun komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuannya. Baik, terima kasih pemirsa sekalian, kita cukupi dulu Pak Edi ya. Sampai di sini, kita ketemu di seri-seri berikutnya. Jangan lupa terus saksikan seri komunikasi Islam bersama Fakultas Dakwah UIN Saizu. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.